Sesuatu yang ada itu pasti timbul dari sesuatu yang lain yang memang sudah ada sebelumnya, tidak peduli bagaimanapun bentuk dan sifatnya. Lalu apa yang diajarkan filsafat kepadamu? Dan apa pula yang kamu peroleh dari ajaran filsafat itu? Coba terangkan kepadaku. Ada berbagai macam aliran di dalam ajaran filsafat yang diajarkan para pujangga. Tapi bagaimanapun banyaknya aliran-aliran yang timbul dari ajaran filsafat itu, namun pangkal tolak semua ajaran filsafat itu sama, Mbah. Yaitu yang pertama, bahwa adanya sesuatu itu adalah karena adanya kegiatan atau action yang menimbulkan sebab akibat, dan oleh karenanya maka tiap-tiap ajaran filsafat cenderung untuk mencari, menemukan dan menerangkan tentang adanya sebab pertama. Lalu selanjutnya yang kedua, bahwa dengan adanya kegiatan yang menimbulkan sebab dan akibat, maka semua ajaran filsafat berlandaskan pengertian serba dua, dualistik, yang tunduk kepada hukum sebab akibat. Kamu sudah mengatakan bahwa dengan belajar dan mempelajari filsafat, kamu berharap akan bisa mengungkapkan asal mula dan rahasia daripada dunia benda ini. Lalu mengenai asal mulanya dunia benda ini, apa yang diajarkan filsafat kepadamu? Tadi sudah saya katakan ya, Mbah ya, bahwa cara berpikir para pujangga dengan filsafatnya itu adalah berlandaskan kepada adanya sebab pertama berupa kegiatan atau action yang menimbulkan sebab dan akibat, dan juga pengertian tentang hal-hal yang serba dua yang tunduk kepada hukum sebab akibat. Cara berpikir yang tersalur melalui pengertian dan uraian sebab akibat ini yang dikatakan para pujangga sebagai berpikir logis di dalam hubungannya dengan menjelaskan mengenai asal mula terjadinya dunia benda itu. Ada seorang pujangga yang menjelaskan demikian, bahwa dunia keadaan ini terjadi karena adanya sebab pertama, prima causa, bahwa adanya sebab pertama itu adalah tanpa sebab dan dinamakan zat mula-mula tanpa sebab, bahwa zat mula-mula tanpa sebab itu sudah mengandung di dalam dirinya sebab gerak, bahwa sebab gerak itu sendiri tidak bergerak namun memiliki kuasa untuk menggerakkan zat mula-mula tanpa sebab itu. Dikatakan selanjutnya oleh sang pujangga demikian: zat mula-mula tanpa sebab itu selalu bergerak karena digerakkan oleh sebab gerak yang tidak bergerak. Maka lalu terjadi unsur-unsur atau elemen penyusun kepribadian dan dunia keadaan sekitarnya. Lalu bagaimanakah pendapatmu sendiri mengenai apa yang diajarkan sang pujangga itu? Dapatkah ajaran itu masuk di akalmu? Coba terangkan jawabanmu. Saya merenungkan ini cukup lama, Mbah. Sesudah lama sekali saya renung-renungkan dengan berpikir bebas dan menggunakan akal sehat, maka ternyata oleh saya bahwa ajaran filsafat sang pujangga mengenai asal mula terjadinya dunia keadaan itu tampak tidak masuk akal, tidak logis, dan bersifat tahayul. Kenapa begitu, Masih?
di manakah letak keterangan yang kamu anggap tidak masuk akal dan tidak logis itu? Perihal terjadinya dunia keadaan, sang pujangga menyatakan bahwasanya sebab pertama itu ada. Dari pernyataan itu berarti bahwa sebab itu memang ada. Tapi di lain pihak, perihal adanya sebab pertama itu menurut sang pujangga adalah tanpa sebab. Dari pernyataan itu berarti bahwa sebab itu tidak ada. Dari kedua perangkat pernyataan perihal sebab pertama itu lalu dapat disimpulkan bahwa menurut sang pujangga ada itu sama dengan tidak ada. Ini adalah pernyataan yang tidak dapat masuk di akal, tidak logis. Ya, memang pernyataan yang menyatakan bahwa ada itu sama dengan tidak ada, itu adalah pernyataan yang tidak logis. Dan lagi, kalau sang pujangga menyatakan bahwa adanya sebab pertama itu tanpa sebab, maka pernyataan itu akan berarti bahwa dari tidak apa-apa lalu bisa timbul apa-apa. Pernyataan ini juga tidak masuk akal dan tidak logis. Karena sesuatu yang ada itu pasti timbul dari sesuatu yang lain yang memang sudah ada sebelumnya, tidak peduli bagaimanapun bentuk dan sifatnya. Tapi bagaimanakah misalnya jika ada orang menyatakan kepadamu bahwa apa yang ada itu timbul dari yang enggak, dan yang enggak itu adalah gaib? Jika dinyatakan bahwa yang ada itu timbul dari yang gaib, itu sama saja dengan menyatakan bahwa yang ada itu timbul dari apa yang ada, dan bukannya yang ada itu timbul dari apa yang tidak ada. Lalu bagaimana pendapatmu tentang teori sebab gerak yang dikemukakan sang pujangga itu? Teori sang pujangga mengenai sebab gerak itu pun tidak masuk akal, Mbah. Tidak masuk akal dan tidak logis. Di satu pihak, sang pujangga mengatakan bahwa sebab gerak itu ada di dalam zat mula-mula, dan sebab gerak itu tiada bergerak. Dari pernyataan itu akan berarti bahwa di situ tidak ada gerak. Tapi di lain pihak, sang pujangga mengatakan bahwa sebab gerak itu memiliki kuasa untuk menggerakkan zat mula-mula. Dari pernyataan itu akan berarti bahwa di situ ada gerak yang menggerakkan. Dari kedua perangkat pernyataan sang pujangga perihal sebab gerak itu, maka dapat disimpulkan bahwa sang pujangga menyatakan gerak itu sama dengan tidak gerak. Pernyataan itu tidak dapat masuk di akal dan tidak logis. Setelah ternyata bahwa ajaran filsafat itu tidak dapat masuk di akalmu, lalu bagaimana sikapmu selanjutnya? Teori tentang sebab pertama, zat mula-mula tanpa sebab, sebab gerak, ada dan tidak ada, yang semuanya itu merupakan asas ajaran atau doktrin filsafat yang tidak dapat masuk di akal saya, dan saya anggap berbau tahayul belaka, karena hanya merupakan kepercayaan membuta tuli yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut akal sehat dan pemikiran bebas. Maka dengan penuh kekecewaan, terpaksa sang pujangga dengan ajaran filsafatnya itu harus saya tinggalkan. Dari ajaran filsafat, saya tidak dapat memperoleh penghargaan apapun, dan saya tidak dapat dianggap sebagai murid yang setia bagi sang pujangga dan filsafat.
Kamu hendak mengetahui rahasia asal mula dunia benda ini dengan belajar dan mempelajari ajaran daripada para guru. Sedangkan ilmu pengetahuan dan ajaran filsafat sudah kamu tinggalkan. Lalu apa yang kamu lakukan selanjutnya sesudah itu? Belajar dan mempelajari ajaran seorang guru untuk mengetahui asal mula daripada dunia benda ini masih tetap menjadi keyakinan saya pada waktu itu, Mbah. Oleh karena itu, maka saya masih bertekad untuk belajar lagi kepada seorang guru. Ada sementara orang yang pada waktu itu saya anggap mempunyai cukup pengetahuan telah menyatakan kepada saya bahwa dunia benda ini berasal mula dari Sang Pencipta, yaitu yang sudah sangat terkenal dengan sebutan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Maka setelah saya menemukan seorang guru, mulailah saya belajar kepadanya mengenai ilmu ketuhanan. Perihal asal mula daripada benda-benda ini, apakah yang dinyatakan guru itu kepadamu? Coba terangkan kepadaku.